Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Pak Uuf. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami sehingga kami bisa mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, kami akan perkenalan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Rika Nuryahyani, NIM 70. Kemudian ada teman saya Agra Mahatma NIM 03, Hilmi Munif Isworo NIM 40, Isani NIM 42, Rafika NIM 68, dan Triani NIM 81. Jadi kami mempresentasikan dari jurnal internasional Biocatalysis and Agricultural Biotechnology 2015. Judulnya adalah Lactic acid bacteria containing chocolate as a practical probiotic product with increased acid tolerance, atau bakteri asam laktat yang terkandung dalam coklat sebagai produk probiotik dengan toleransi kenaikan asam. Oke, langsung saja ke slide berikutnya. Apa itu bakteri probiotik? Jadi, bakteri probiotik itu adalah bakteri yang memberikan manfaat kesehatan khusus bagi tubuh manusia. Contohnya adalah Lactobacillus brevis subcoagulans atau disebut sebagai LAB dalam jurnal ini. Bakteri asam laktat tersebut akan rusak oleh tekanan di dalam lambung dan efektivitasnya akan semakin berkurang saat sudah masuk ke dalam usus. Padahal, bakteri asam laktat diharapkan dapat hidup di usus untuk keberlangsungan aktivitas probiotik atau melindungi senyawa dalam metabolisme. Maka dari itu, harus dibuat semacam kapsul untuk melindungi bakteri probiotik dari asam lambung sehingga bisa masuk ke usus. Oke, selanjutnya, bakteri asam laktat ini biasanya dikonsumsi dalam bentuk minuman seperti yogurt, tetapi produk itu mudah terkena oleh asam lambung sehingga manfaatnya kurang efektif di usus. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk menetapkan suatu metode praktis agar bakteri sampai ke usus dalam kondisi layak dalam bentuk makanan melalui verifikasi peningkatan toleransi asam oleh LABRE ini terhadap cairan pencernaan yang disimulasikan secara in vitro. Selain itu juga dikonfirmasi keberlanjutan aktivitas enzim di bakteri asam laktat yang ada dalam coklat setelah diberikan perlakuan dengan simulasi cairan pencernaan menggunakan aktivitas penghidrolisa nukleosida sebagai indikatornya. Oke, selanjutnya untuk materials and method akan disampaikan oleh teman saya yaitu Rafika. Berikutnya yaitu materials and methods. Pertama, materials yang digunakan adalah lactic acid bacteria. Ada Lactobacillus brevis coagulan atau biasa disebut LABRE dengan jenis Firm BP4693. LABRE ini diisolasi dari Suzuki-zuke, yaitu pikal Jepang yang terbuat dari lobak. Diproduksi di Nitto Pharmaceutical Industries, Kyoto, Jepang. Kemudian LABRE ini diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24-48 jam yang ditumbuhkan pada media yang bahan utamanya yaitu glukos, peptone, yeast extract, dan meat extract. Kultur supernatan dihilangkan dengan cara sentrifugasi, di mana supernatan sendiri adalah cairan benih yang dihasilkan di atas endapan. Yang digunakan adalah koagulannya, sehingga sel bakteri yang dihasilkan kemudian di freeze dried dan digunakan sebagai LABRE powder. Yang kedua ada Lactobacillus brevis NCM003, diisolasi dari Nanohanazuke atau pikal khas Jepang juga yang terbuat dari bunga kol. Diproduksi oleh Nitto Pharmaceutical Industries, Kyoto, Jepang. Diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24-48 jam yang ditumbuhkan pada media yang bahan utamanya glukos, peptone, yeast extract, dan meat extract. Kemudian kultur supernatan dihilangkan dengan cara sentrifugasi dan sel bakteri yang dihasilkan di freeze dried dan digunakan sebagai NCM003 powder. Selanjutnya, selain dua LABRE itu digunakan juga komersial probiotics yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, produk A adalah minuman probiotik yang terdiri dari Lactobacillus brevis. Produk B adalah minuman probiotik yang terdiri dari Lactobacillus casei.
Produk C yaitu yogurt probiotik yang terdiri dari beberapa macam bal dan telah tersertifikasi sebagai Food for Specified Health Uses in Japan. Kemudian yang terakhir ada produk D, adalah yogurt probiotik yang dikonsumsi di seluruh dunia yang terdiri dari beberapa jenis bakteri asam laktat. Selanjutnya untuk metodenya, yang pertama ada tolerance of lactic acid bacteria against simulated digestive juice in vitro. Lactobacilli MRS proof dengan 0,04% pepsin telah disesuaikan pada pH 2,5 menggunakan HCl. 4 gram dari masing-masing probiotik dalam coklat ditambahkan ke 300 ml dari simulated digestive juice dan dikocok atau di shake pada suhu 37 derajat Celcius selama beberapa jam dengan kecepatan 70 rpm. Permukaan liquidnya dikocok secara gentle, kemudian jumlah total yang layak dianalisis setelah setengah jam, 1 jam, dan 2 jam inkubasi dalam simulated digestive juice dengan sampel 1 ml dari larutan encer dan ditaruh dalam MRS proof plates dengan 1,5% agar. Untuk perlakuan pada bubuk probiotik atau produk probiotik komersil, hitungan awal yang layak sebelum perlakuan sudah disesuaikan sebanyak yang ada di probiotik dalam coklat. Kemudian selanjutnya ada perlakuan probiotik dalam coklat dengan fresh cream atau freeze dried cream. Yang A ada probiotik dalam coklat dengan fresh cream dibuat dengan 20 gram boiled fresh cream ditambah ke potongan 50 gram coklat, di sini menggunakan merek Lotte, dan dilelehkan pada suhu 40 derajat Celcius, kemudian 0,5% bubuk probiotik ditambahkan dan dicampur dengan cepat. Coklat liquid dituang pada tray dan didinginkan pada suhu 4 derajat Celcius selama setengah jam. Kemudian yang B, probiotik dalam coklat dengan freeze dried cream dibuat dengan melelehkan sebanyak 50 gram coklat pada suhu 40 derajat Celcius, kemudian 10,4 gram freeze dried cream dan 0,5% bubuk probiotik ditambahkan dan dicampur dengan cepat. Coklat dituang dalam tray dan didinginkan pada suhu 4 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian ada analisis aktivitas enzim mengubah nukleosida purin menjadi basa purin. Metodenya yaitu 50 mg bubuk probiotik setelah perlakuan dengan 0,85% NaCl atau simulated digestive juice dicuci 2 kali dengan 0,85% NaCl. Setelah dicuci, 4 ml larutan nukleosida ditambahkan dalam hasil endapan probiotik. Campuran diinkubasi selama 1 jam pada suhu 30 derajat Celcius dan kemudian reaksi dihentikan dengan menambahkan 0,5 ml 2-NaCl. Guanin dan hypoxanthine dalam campuran reaksi dikuantifikasi dengan HPLC. HPLC yang digunakan yaitu Shimadzu LC10HVP system. Kemudian yang kelima ada statistik. Jadi setiap hasil ditampilkan dalam mean dan standar deviasi. Digunakan Tukey's multiple comparison test atau student t-test untuk compare tiap grup. Digunakan Excel Tukey 2010. Selanjutnya adalah hasil. Jadi setiap hasil ini dinyatakan dalam mean ataupun standar deviasi, kemudian dilanjutkan dengan uji Tukey ataupun nanti t-test untuk membandingkan tiap-tiap kelompok. Hasil yang pertama ini merupakan toleransi dari variasi probiotik terhadap jus pencernaan yang disimulasi atau simulated digestive juice. Jadi maksudnya simulated digestive juice ini adalah probiotik ini nantinya disimulasiin di jus ini, di cairan ini, kemudian dilihat angka viabilitasnya bagaimana. Pada gambar 1 ini menunjukkan toleransi bakteri asam laktat terhadap cairan simulasi ini. Variasi probiotiknya itu dalam bentuk Labre powder yang berbentuk lingkaran
labre dalam coklat yang berbentuk segitiga, dan labre dalam minuman yang berbentuk kotak. Angka viabilitas pada labre powder itu tidak stabil, dia itu menurun drastis dari 10 pangkat 6 CFU per mili ke 10 pangkat 3 CFU per mili dalam setengah jam. Kemudian dia itu tidak terdeteksi pada 2 jam setelah disimulasiin pada cairan ini. Kemudian angka viabilitas labre pada minuman atau yang berbentuk kotak, dia itu juga tidak stabil, di mana angka penurunannya ini menyerupai dengan produk labre powder yang berbentuk lingkaran. Kemudian yang terakhir yang paling stabil adalah angka viabilitas pada labre dalam coklat. Dia itu relatif stabil selama 2 jam, namun sedikit sekali mengalami penurunan menjadi 10 pangkat 5 CFU per mili setelah disimulasiin pada cairan ini. Kemudian yang kedua adalah efek dari pemrosesan coklat atau coklat processing pada strain Lactobacillus brevis yang berbeda. Jadi gambar 2 menunjukkan perbandingan toleransi cairan yang disimulasiin in vitro antara Lactobacillus brevis coagulans atau labre dan Lactobacillus brevis NTM003. Jadi terdapat 4 variasi probiotik. Yang pertama labre in coklat yang berbentuk lingkaran, labre powder yang berbentuk segitiga, NTM003 dalam coklat yang berbentuk kotak, dan NTM003 powder yang berbentuk diamond. Jadi angka viabilitas labre dalam coklat dan NTM003 dalam coklat ini relatif stabil. Kalau dalam grafik ini yang atas itu yang stabil. Kemudian angka viabilitas labre powder ini lebih rendah dari NTM00 powder setelah 1 jam. Dia itu keduanya mengalami penurunan angka viabilitas yang relatif kelihatan. Kemudian yang ketiga menunjukkan hasil ini bahwa angka viabilitas dalam jus yang disimulasi ini berbeda-beda pada setiap strain barnya, tetapi toleransi terhadap jus simulasi ini dapat ditingkatkan dengan menambahkannya ke dalam produk coklat. Untuk hasil yang ketiga adalah perbandingan toleransi antara labre in coklat dan beberapa makanan probiotik. Jadi gambar 3 ini menunjukkan perbandingan toleransi terhadap jus simulasi in vitro antara labre dalam coklat dengan beberapa makanan probiotik. Terdapat 4 variabel yang diamati, yaitu labre in coklat yang berbentuk lingkaran, produk B atau minuman probiotik dari alkase yang berbentuk segitiga, produk C atau yogurt dari macam-macam bal dan tersertifikasi sebagai food for specified health uses in Japan yang berbentuk kotak, dan produk D atau yogurt probiotik yang dikonsumsi seluruh dunia yang berbentuk diamond. Jadi angka viabilitas labre dalam coklat ini stabil selama 2 jam setelah ketika disimulasiin pada cairan. Labre dalam coklat yang berbentuk lingkaran yang terlihat stabil. Kemudian angka viabilitas pada produk B dan produk D menurun secara bertahap. Kemudian untuk produk C ini menurun secara cepat dan tidak terdeteksi setelah setengah jam ketika disimulasiin pada cairan probiotik, pada cairan. Kemudian yang keempat akan dijelaskan oleh Agra. Baik, selanjutnya ialah efek dari penambahan fresh cream dan freeze dried cream terhadap proteksi coklat. Berdasarkan grafik berikut, bahwa jumlah labre dalam coklat tanpa penambahan dan labre dalam coklat dengan penambahan freeze dried cream yang pada grafik dilambangkan dengan huruf A cenderung stabil selama 2 jam. Sementara jumlah labre dalam coklat dengan penambahan fresh cream yang dilambangkan oleh huruf B dalam grafik mengalami penurunan dari 10 pangkat 6 CFU per mili menjadi 10 pangkat 4 CFU per mili pada setengah jam pertama, kemudian stabil hingga mencapai 2 jam. Berdasarkan hasil yang didapat tersebut, dapat diketahui bahwa penambahan fresh cream dapat menurunkan jumlah labre secara signifikan sehingga 10 kali lipat. Hal ini dikarenakan kadar air di dalam fresh cream dapat mempengaruhi daya proteksi coklat terhadap probiotik. Selanjutnya ialah efek pengolahan coklat terhadap stabilitas enzim pada probiotik dalam mengubah nukleosida purin menjadi basa purin. Berdasarkan tabel berikut, pada labre powder setelah diberi perlakuan reaksi dengan 0,85% NaCl selama 2 jam, sebanyak 0,208 mmol guanin dan 0,489 mmol hipoksantin yang merupakan komposisi dari substrat dapat diamati. Sedangkan labre powder yang diberi perlakuan reaksi dengan cairan cerna buatan selama 2 jam tidak terlihat adanya guanin dan hipoksantin.
Lalu pada labre dalam coklat, setelah diberi perlakuan reaksi dengan 0,85% NaCl selama 2 jam, sebanyak 0,446 mmol guanin dan 1,316 mmol hiposantin yang merupakan komposisi dari substrat dapat diamati. Sedangkan labre dalam coklat yang diberi perlakuan reaksi dengan cairan cerna buatan selama 2 jam menghasilkan sebanyak 0,320 mmol guanin dan 0,838 mmol hiposantin yang dapat diamati. Berdasarkan hasil yang didapat tersebut, dapat diketahui bahwa pemberian labre dalam coklat dapat mempertahankan aktivitas enzim, baik pada perlakuan reaksi dengan 0,85% NaCl ataupun reaksi dengan cairan cerna buatan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembuatan coklat berguna dalam menstabilkan aktivitas enzim pada probiotik saat berada di dalam lambung. Baiklah, kemudian ke sesi discussion, bahwa sudah diketahui bahwa sejumlah besar efek probiotik ini dapat umumnya bekerja baik pada kesehatan banyak orang. Namun masuk akal menurut Sanders 2011 berpendapat bahwa sebagian besar probiotik ini tidak dapat berkoloni di usus, tetapi mampu tumbuh selama perjalanan melalui saluran pencernaan. Populasi besar probiotik yang hidup mungkin bermanfaat untuk mempengaruhi kesehatan inangnya sebagai bakteri sementara. Nah, berbagai penelitian ini telah dilakukan untuk menunjukkan efek positif dari probiotik, di mana metabolisme yang diproduksi oleh probiotik ini menarik perhatian besar di kalangan ahli kimia. Karena menurut Kimura et al. 2013, asam lemak rantai pendek yang diproduksi oleh probiotik ini dapat bertindak sebagai pengatur metabolisme penyerapan energi dalam jaringan adiposa. Selain itu, menurut Kishino et al. 2013, metabolisme lipid oleh mikroba gastrointestinal ini dapat mempengaruhi kesehatan inang dengan memodifikasi komposisi asam lemak. Probiotik pada umumnya tersedia dalam makanan seperti yogurt, minuman, freeze-dried powder, dan tablet. Tetapi probiotik dalam makanan ini tidak terlindungi oleh asam lambung, jadi tidak dapat terlindungi dari asam lambung. Nah, mengenai obat-obatan oral dalam bentuk bubuk, tablet, dan kapsul ini dapat terlindungi oleh asam lambung dengan antasid atau agen pelapis enterik. Jika metode perlindungan seperti itu mudah diterapkan dalam proses pembuatan makanan, orang dapat mengkonsumsi probiotik yang dikirim ke usus dalam kondisi yang layak. Nah, tujuan dari penelitian ini itu untuk membangun metode praktis dan efisien untuk meningkatkan toleransi probiotik terhadap asam lambung. Caranya yaitu dengan mengamati peningkatan laju probiotik dengan cara melapisi digestive juice dengan coklat yang distimulasikan secara in vitro. Kemudian juga penetapan nilai pH-nya itu diukur dengan durasi selama 2,5 dan 2 jam. Kemudian dari hasil uji toleransi in vitro dapat diketahui bahwa viable rate dari labre yang dilapisi coklat ini secara signifikan meningkat, yaitu sekitar 100 kali lebih tinggi dibandingkan dengan bubuk labre dan minuman labre. Coklat ini dianggap melapisi permukaan labre dengan digestive juice yang sulit larut dan melindungi labre dari tekanan rendah. Hasil perbandingan dari efek toleransi asam antara labre dan NTM 003 yang terutama lebih kuat dari labre menunjukkan bahwa labre in coklat memiliki efektivitas yang sama dengan NTM 003 terhadap digestive juice yang disimulasikan. Labre in coklat memberikan peningkatan stabilitas terhadap asam lambung terlepas dari kekuatan yang melekat. Labre in coklat menunjukkan toleransi yang lebih baik dari digestive juice yang disimulasikan daripada yogurt probiotik di pasaran. Kemudian selanjutnya pengaruh kadar air dalam coklat terhadap perlindungan digestive juice. Cara yang dilakukan yaitu dengan membandingkan toleransi antara labre in coklat yang ditambahkan dengan krim segar atau freeze dried cream yang masing-masing mengandung 10% dan hanya sedikit air, di mana tingkat labre in coklat yang layak ditambahkan dengan krim segar lebih rendah daripada labre in coklat normal dan labre in coklat ditambah dengan freeze dried cream.
Hasilnya menunjukkan bahwa perlindungan terhadap digestive juice simulasi ini berkurang oleh air, yang mengurangi efek anti-air yang mungkin disebabkan oleh lemak kakao dalam coklat. Selamat pagi teman-teman semua. Saya Ilmi, absen 40, akan menyampaikan presentasi migrain dari kelompok 2. Yang selanjutnya adalah membandingkan konversi aktivitas enzim dalam merubah purin nukleosida menjadi basa purin antara bubuk labrid dan labrin coklat. Hal ini dilakukan karena aktivitas enzim dapat mengurangi penyerapan purin. Nah, aktivitas enzim labrin coklat cukup untuk mempertahankan efek biokimia meskipun bubuk labrid kehilangan aktivitas enzimatiknya. Hasil ini menunjukkan bahwa ekspresi aktivitas enzim labrid tergantung pada peningkatan viabilitas dalam usus yang disebabkan oleh pemrosesan coklat. Nah, kesimpulannya, pemrosesan dengan coklat adalah cara yang paling efektif untuk mengirimkan probiotik dan dalam bentuk yang layak ke usus. Konklusinya adalah pengolahan coklat ditemukan sebagai cara yang paling efektif untuk memberikan probiotik dalam bentuk yang layak ke usus. Pengolahan coklat ini adalah yang labrin coklat tadi. Probiotik dalam coklat ditemukan lebih stabil. Lalu pengolahan coklat ini juga bermanfaat menjaga aktivitas enzimatik probiotik terhadap asam lambung. Kami berharap metode ini meningkatkan kualitas probiotik dan berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan manusia. Itu penutup dari penulis jurnal tersebut. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan langsung.